Fakultas Sains dan Teknologi FST Universitas Airlangga UNER Surabaya menggelar kegiatan pendidikan keluarga sadar gizi dan pelatihan deteksi dini stunting dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web dan Android untuk kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Songgon, Banyuwangi pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyasar ibu kader posyandu dan bidan desa dari 9 desa di wilayah kerja Puskesmas Songgon. Setiap desa diwakili 5 kader posyandu ditambah 9 bidan desa dengan total peserta 54 orang. Koordinator Program Studi Magister Matematika FST UNER sekaligus Ketua Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Dr. Nur Hamidah MSI mengatakan, pelatihan ini bertujuan mendukung program nasional Zero Stunting di Banyuwangi. Program ini dirancang untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan kader posyandu serta bidan desa dalam mendeteksi dini risiko stunting, sehingga kasus stunting dapat dicegah sejak awal. Nur Hamidah memaparkan ada perbedaan penting dibanding program sebelumnya. Kali ini, sistem berbasis web dan Android dilengkapi fitur input nomor induk kependudukan atau NIK balita sesuai masukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penambahan fitur NIK ini agar data balita yang tercatat tunggal dan tidak terjadi duplikasi, sehingga pendataan menjadi lebih akurat. Ia menegaskan pelatihan ini tidak hanya melibatkan dosen, tetapi juga mahasiswa S2 Matematika dan S1 Statistika FST UNER. Mereka berperan dalam penyusunan materi, pendampingan teknis, hingga praktek langsung di lapangan. Materi yang diberikan mencakup pendidikan gizi keluarga, penentuan status gizi balita, serta penggunaan aplikasi berbasis web dan R-Shiny untuk memantau pertumbuhan anak. Narasumber berasal dari FST UNER dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diwarnai sesi ice breaking untuk menjaga antusiasme peserta, pretest dan post-test untuk mengukur pemahaman, serta pemberian penghargaan bagi peserta dengan nilai tertinggi. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari nilai rata-rata pretest sebesar 77 menjadi 90,3 pada post-test setelah peserta menerima pendidikan dan pelatihan. Dari hasil umpan balik berbasis word cloud, kata bermanfaat menjadi yang paling dominan, menandakan bahwa peserta menilai kegiatan ini memiliki dampak nyata. Kata lain seperti mudah, gizi, ilmu, memudahkan, cepat, dan wawasan menggambarkan bahwa materi dianggap mudah dipahami, cepat diakses, memberi pengetahuan baru tentang status gizi balita, dan menambah wawasan peserta. Rata-rata nilai umpan balik kuesioner mencapai 88,35, yang berarti peserta merasa sangat puas terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis data, diharapkan kader posyandu dan bidan desa di Songgon dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan generasi bebas stunting di Banyuwangi. Baik, selamat pagi. Saat ini saya sedang bersama Ibu Profesor Dr. Nur Hamidah selaku Ketua Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di kantor desa Songgon, Ibu ya, Kabupaten Banyuwangi. Langsung saja Ibu, mohon izin mungkin dijelaskan apa kegiatan yang sedang dilaksanakan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan saya untuk bisa menjelaskan terkait kegiatan kami sebagai dosen di Fakultas Sains dan Teknologi. Pada pagi hari ini kami akan memberikan pelatihan
dimanapun dan kapanpun. Penting sekali hal ini supaya ibu atau kader posyandu lebih aware terhadap kondisi status gizi balitanya, sehingga pencegahan bisa segera dilakukan, diketahui dan dilaksanakan, dan bisa menurunkan angka stunting di Banyuwangi. Keinginan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah zero stunting. Jadi seperti itu. Baik Ibu, lantas apakah kegiatan ini memang baru pertama dilaksanakan di sini atau sudah secara bertahap dilakukan di beberapa tempat yang lain? Baik, jadi kegiatan tahun 2025 ini adalah ke-6. Wah, ke-6 kalinya di Banyuwangi. Ya, pertama di Kertosari, ada Pampo, Celuring, Sobo, kemudian yang setahun ini adalah di Songgo. Namun ada perbedaannya ya, istilahnya kita itu membuat atau meng-create suatu aplikasi yang berbasis Android dan web, itu tentunya ada masukan-masukan sehingga kami perbaiki dari tahun ke tahun. Dan perbedaannya untuk tahun ini atas saran dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwa NIK ini perlu dimasukkan yang sebelumnya tidak ada NIK. Kenapa? Karena kita ingin satu data unik. Karena kalau seandainya hanya nama mengisi ini, kadang menuliskan bulan ini namanya N-nya besar, nama, Nana gitu misalkan. Setelah itu bulan berikutnya datang menulisnya N-nya kecil sehingga terdeteksi dua balita. Nah, kalau unik dengan memasukkan NIK itu sangat unik dan itu tidak akan bisa double. Jadi balita itu ke posyandu kan tidak sekali, bulan ini, bulan depan, bertahun terus dan seterusnya kan, sehingga nanti saat datang lagi itu tidak perlu. Jadi begitu NIK-nya sudah masuk, itu langsung sudah identitas dari balita itu sudah muncul dengan di NIK saja. Itu salah satu yang kita improve di tahun dari ini. Tahun lalu, Dan tadi kemarin saya berbicara dengan Ibu Lurah Kertosari, ternyata tertarik setelah saya cerita. Yang dulu awalnya kita di Kertosari, Masnya. Nah akhirnya, Bu, kami kok nggak diundang? Gitu. Nah nanti ini menjadi ide bagi kami untuk tahun selanjutnya adalah saya akan mengundang improvement ini kepada yang sudah kita lakukan di beberapa tahun di 5 desa itu untuk mengetahui perkembangan. Sehingga nanti Kertosarinya jadi iri kan, saya nggak gini, softwarenya nggak mudah, gini-gini gitu. Dan ini menginspirasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Banyuwangi ini untuk tahun berikutnya. Dan diharapkan aplikasi yang sudah dirancang berbasis website maupun Android ya Ibu ya, dapat bermanfaat bagi kader posyandu untuk pencegahan stunting dan mendata bagaimana bayi-bayi yang ada di Kabupaten Banyuwangi secara cepat. Jadi ini awalnya pencatatannya manual seperti yang tadi dilaksanakan kan ada bukunya nyata gitu. Sekarang kan sudah era digitalisasi. Sehingga saat ada posyandu itu tinggal bawa handphone, tinggal masukkan, langsung masuk ke database ibu dan tinggal bisa mengakses dengan username passwordnya yang kita berikan. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Hamidah atas kesempatannya. Semoga kegiatan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat terus berlanjut dan terus dapat dikembangkan hingga dapat disebar di seluruh Indonesia. Itulah cita-cita kami. Amin. Indonesia, balitanya Indonesia. Baik, semoga maju terus Universitas Airlangga, maju terus semakin berdampak untuk Indonesia ke depannya. Kampus berdampak. Terima kasih Profesor Dr. Hamidah atas kesempatannya. Semoga dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Lili Suryani, salah satu kader posyandu Apel, sangat berterima kasih karena kegiatan seperti ini menurutnya sangat bermanfaat bagi kader dan juga masyarakat. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani, alamat saya Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dari Posyandu Apel, saya kader Posyandu Apel, di mana hari ini saya mendapatkan tambahan ilmu dari mahasiswa UNER dan dosennya
sangat bermanfaat sekali. Saya menunggu kembali kedatangan kampus UNER untuk kegiatan yang sama ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, dan terima kasih banyak. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Mia Hirunisa, saya merupakan mahasiswa S1 Prodi Statistika Universitas Airlangga. Oke, jadi keterlibatan kami mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Songgon, Banyuwangi, mungkin secara administrasi yakni menyiapkan presensi kehadiran Bapak Ibu Kader, panitia pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Kami juga ikut serta dalam menyiapkan souvenir yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat, ibu-ibu kader. Setelah itu secara materi, kami ikut serta dalam mendampingi ibu-ibu kader dalam pengisian pretest, post-test maupun pengisian database website. Kami juga ikut mendampingi praktik latihan deteksi dini stunting dengan memanfaatkan teknologi berbasis website dan juga Android. Oke, baik. Terima kasih. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.